wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namra Putra Yunise sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Khairunisa Oktin Wahyudi yang akan membawakan tema pola hidup sehat. Dan narasumber kedua kita yaitu Richa Rahayu Mariana yang akan membawakan tema hipertensi. Selamat siang Kak Ica. Perkenalkan, saya Namra Putra Yunise dari D3 Radiologi Universitas Asia Yogyakarta sebagai moderator, dan ini adalah narasumber kita. Yang pertama, Khairunisa Oktin Wahyudi dari D3 Radiologi Universitas Asia Yogyakarta yang akan menjelaskan tentang pola hidup sehat. Nah, Kak Ica, banyak nih orang-orang yang penasaran mengenai pola hidup sehat. Nah, menurut Kak Ica sendiri itu apa sih pola hidup sehat? Pola hidup sehat ya. Nah, menurut aku itu pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menjaga dari segala hal yang dapat menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Selanjutnya, apa sih itu tujuan dan manfaat dari pola hidup sehat? Tujuan dan manfaat dari pola hidup sehat itu sendiri tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh kita supaya tidak mudah sakit. Nah, dan penerapannya itu sendiri dapat dilihat dari pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan. Juga misalnya untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan dapat juga selalu terjaga supaya memiliki kesehatan mental yang stabil sehingga tidak mudah depresi atau stres gitu. Mbak Amira. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah penerapan pola hidup sehat itu? Untuk penerapan pola hidup sehat langkah-langkahnya ya, mungkin kita bisa melakukan yang pertama itu mengonsumsi makanan yang baik, misalnya makanan yang berserat, minuman yang sehat, dan gizi yang seimbang. Selain itu kita juga dapat berolahraga, istirahat yang cukup, dan mengondisikan lingkungan yang sehat dan mengondisikan udara yang bersih begitu. Nah, itu langkah-langkah dari menjaga pola hidup sehat. Nah, kan ada beberapa faktor nih. Nah, itu tuh apa saja sih faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat itu? Untuk faktor sendiri itu ada beberapa sih. Yang pertama itu gaya hidup, perubahan gaya hidup, dan penghambat pola hidup sehat. Gaya hidup sendiri itu dapat dilihat dari seorang yang memberikan dampak pada kesehatannya sendiri. Bagaimana cara seorang individu tersebut dalam menjalankan pola hidupnya. Apakah sudah benar-benar menjalankan pola hidup yang sehat atau masih belum. Gaya hidup seorang individu juga bisa terpengaruh dari lingkungan sosialnya. Gaya hidup seorang individu juga dapat diubah, misalnya dengan cara memberikan pembelajaran bahwa pola hidup yang sehat itu penting begitu. Nah, untuk yang kedua, perubahan gaya hidup sendiri. Perubahan gaya hidup sendiri, apalagi zaman sekarang itu semakin maju kan ya, serta selalu mengalami perubahan. Tentunya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat ini, banyak dirasakan manusia sudah malas untuk bergerak dan sering mengonsumsi makanan. Nah, yang ketiga itu menghambat pola hidup sehat. Yang pertama ada kebiasaan merokok, pola makan yang kurang seimbang, kurang bergerak fisik, dan tidur larut malam. Begitu. Untuk apa sih yang mempengaruhi pola hidup sehat seperti itu, Mbak? Baik. Jadi, pola hidup sehat itu merujuk pada kebiasaan atau cara hidup yang mempromosikan kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang. Pola hidup sehat itu meliputi beberapa aspek penting, seperti yang pertama, nutrisi yang seimbang, yang kedua, aktivitas fisik, yang ketiga, tidur yang cukup, yang keempat, manajemen stres, yang kelima, hindari kebiasaan berbahaya, yang keenam, perawatan kesehatan rutin, yang ketujuh, hidup aktif sosial. Nah, pola hidup sehat itu bukan hanya sekedar mencegah penyakit, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, seseorang dapat meningkatkan harapan hidup, mengurangi resiko penyakit kronis, dan memperkuat kemampuan tubuh untuk mengatasi tantangan fisik dan mental. Selamat siang, Mbak Richa. Siang. Perkenalkan, saya Namra Putra Yunise dari D3
Di sini saya sebagai moderator dan ini narasumber kita yang kedua, Rica Rahimadiana dari D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta yang akan menjelaskan tentang tema hipertensi. Nah, Mbak Rica, apa sih itu hipertensi? Secara singkatnya, kita kan pasti pernah dengar kata darah tinggi. Nah, darah tinggi atau hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah berada di 120/80 atau lebih. Nah, biasanya kan darah tekanan darah kita itu berada di 90/60 sampai 120/80. Nah, jika tekanan darah kita lebih dari 120/80, maka itu harus segera ditindaklanjuti atau harus segera kita cepat lakukan sesuatu. Nah, jika tidak cepat-cepat ditindaklanjuti, maka itu akan menyebabkan komplikasi penyakit yang sangat serius. Contohnya itu ada gagal jantung, penyakit ginjal, dan juga penyakit stroke. Gitu. Terus apa sih itu penyebab dari hipertensi sendiri, Mbak Rica? Nah, untuk penyebab apa itu hipertensi itu bisa dikatakan bisa bermacam-macam karena untuk sampai saat ini penyebabnya itu belum diketahui dengan benar gitu. Tetapi menurut penyebabnya itu hipertensi dibagi menjadi dua. Nah, ada hipertensi sekunder dan hipertensi primer. Nah, untuk hipertensi primer ini adalah jenis darah tinggi yang dimana penyebabnya itu tadi belum bisa diketahui dan juga itu berkembang secara perlahan dalam jangka waktu bertahun-tahun. Sedangkan yang hipertensi bagian sekundernya itu biasanya itu disebut juga dengan darah tinggi yang dimana sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Dari banyaknya penyebab tersebut, apakah ada gangguan kesehatan pada penderita hipertensi? Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan hipertensi. Antara lainnya tadi yang sudah saya sebutkan itu ada penyakit pada ginjal, lalu hipertiroidisme, lalu ada penyakit bawaan jantung atau keturunan, juga penyakit bawaan pembuluh darah juga, lalu penyalahgunaan obat seperti narkoba, narkotika, lalu juga pil KB dan alkohol. Nah, kan ada banyak faktor nih. Nah, faktor apa saja sih seseorang dapat terkena hipertensi itu? Nah, ada beberapa faktor. Contohnya yang pertama itu faktor lansia yang dimana usianya di atas 65 tahun karena mereka resikonya memiliki tekanan darah tinggi yang cukup memungkinkan karena seiring bertambahnya usia. Lalu selanjutnya kurangnya aktivitas fisik atau olahraga itu bisa juga menyebabkan resiko terjadinya hipertensi karena berlebihan berat badan. Lalu juga ada karena wanita hamil, lalu juga ada memiliki keluarga yang terkena hipertensi atau penyakit bawaan tadi. Lalu juga ada menderita obesitas, juga karena yang sering begadang, nah itu juga bisa terjadi penyakit hipertensi. Terus juga ada sering mengonsumsi makanan tinggi garam, itu harus dikurangi. Juga ada yang merokok dan alkohol. Dari gangguan hipertensi sendiri, apakah ada cara untuk mencegah hipertensi tersebut? Ada beberapa poin yang bisa dilakukan untuk mencegah tidak terjadi hipertensi. Yang pertama itu dengan melakukan kegiatan atau olahraga minimal 30 menit per hari. Lalu ada juga menjaga berat badan tetap ideal. Selanjutnya beristirahat dengan cukup, contohnya tidur dengan cukup. Lalu mengelola stres atau tidak berpikir berlebihan. Lalu juga ada mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan kaya serat. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Juga ada membatasi jumlah garam dalam makanan. Kalau bisa itu satu hari satu teh makan. Lalu yang ketujuh itu untuk menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol dan
dan juga merokok itu tidak baik gitu. Terus jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan screening hipertensi secara berkala. Dan yang terakhir ini juga memeriksa tekanan darah secara rutin, baik itu dilakukan secara pribadi ataupun oleh dokter jika memiliki resiko untuk hipertensi. Begitu. Jadi hipertensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang dalam arteri tubuh meningkat secara resisten. Tekanan darah yang tinggi ini dapat menyebabkan beban ekstra pada jantung dan pembuluh darah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti penyakit jantung, stroke, dan kerusakan organ lainnya. Tekanan darah terdiri dari dua, yaitu sistolik, tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah keluar. Yang kedua, diastolik, tekanan saat jantung sedang beristirahat di antara kontraksi. Hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas pada awalnya, sehingga sering disebut sebagai pembunuh diam-diam. Namun, jika tidak diobati, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran tekanan darah secara teratur dan mengadopsi gaya hidup sehat serta jika perlu pengobatan untuk mengendalikan tekanan darah. Sekian podcast dari kedua narasumber kita yang sangat memotivasi dan memberi banyak pengetahuan pada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.